diperhatikan. Kalau lampu sudah padam, materi akan disampaikan. Jangan rame, dengerin ya. Usahakan semuanya dengar. Mumpung malam ini malam minggu dan tengah malam, di sepertiga malam yang sunyi penuh angin, semua malaikat turun ke bumi mendengarkan doa-doanya sampean. Makanya waktu paling istijabah selain setelah sholat Jumat, Jumatan itu di pertengahan malam. Ngerti kan ya? Di tengah malam tidak hanya horor yang ada, tapi juga ada dipanjatkan doa. Apalagi doa itu keluarnya dari hamba Allah yang ikhlas. Makanya mumpung sampean masih kelas kecil, belajar untuk bangun malam, kita sholat tahajud, kita doakan orang tua kita, karena memang coba kalian tengok ya, kalau malam pasti orang tua kalian itu bangun untuk mendoakan kalian. Saking pengennya mereka kalian sukses. Intinya dalam kata orang tua itu gak ada yang namanya enak-enak main, gak ada. Yang main itu sampai. Kalau sudah jadi orang tua, gak ada yang namanya main-main. Karena di pundak mereka ada namanya tanggung jawab untuk anak-anak mereka. Sedikit Ustaz ceritakan, mumpung kalian lagi sepi, biar bisa merenung, karena namanya renungan malam kan. Sambil kita ingat orang tua kita, bukan hanya kalian, Ustadz juga akan ingat orang tua Ustadz, mengingat ketika Ustadz masih kecil dulu, ketika kita masih manja-manjanya sama orang tua. Coba kita sekarang dengarkan ya ceritanya tentang seorang anak laki-laki dan anak perempuan yang nunggu jemputan orang tuanya. Anaknya sekolah SD kan. Pas jam 1 jemputan harus mestinya ada di depan sekolah. Waktu itu sampai jam setengah 2 pun gak ada yang jemput. Terus kemana ya ayah sama ibu, apa lupa sama anaknya kalau anaknya sekolah. Ternyata pas ustadznya dapat telepon, ustadzah nitip anak saya namanya Rian dan Rani, nitip anak saya Rian sama Rani. Sambil nangis ibunya, kenapa bu? Bentar lagi tamannya yang jemput. Di saat itu ketika semuanya pada gelisah, Rani dan Rian, gak ada yang ngasih tahu. Pertamanya gak ada yang ngasih tahu, gak ada satupun yang ngasih tahu. Senyap semua ustadznya senyap semua, cuma nangis di belakang pipis. Kemudian pamannya datang, pamannya nangis. Nah, yang sabar Rian ya, kamu kan kakak, jaga adiknya Rani, yang sabar. Ternyata pas sudah dijemput sampai ke rumahnya, banyak orang. Kalau Rian kan sudah kelas 5, mestinya dia tahu apa yang terjadi.
Kalau Rani masih kelas 2 nggak tahu. Ternyata ayahnya terbaring meninggal. Riannya nangis pengen loncat ke mayat ayahnya berlumuran darah tabrakan. Semuanya, kepalanya sudah benyok, matanya hancur, berdarah. Ternyata ayah yang tadi pagi nganterin SD-nya sudah tiada. Gak ada yang ngasih tahu. Riannya cuma terdiam, gak ada sedikit pun suara. Kalau Raninya nangis, ayah bangun ayah, tadi sama saya, ibu kasihan, ibu sakit-sakitan. Ternyata Riannya gak bisa nangis karena dia saudara paling tua, masih kelas 5 SD sudah ada tanggung jawab penjagaan. Enak kaliannya kan, setiap hari antar orang tuanya kan, ya diantar sama orang tuanya. Coba kalian pikir, seumpamanya yang ngantar kalian tiada gimana? Ayo, coba kalian pikir. Kan banyak dari kalian yang sering marah-marah sama orang tuanya kan ya? Ayo, coba kalian pikir, seandainya mereka yang ngantar kalian gak ada gimana? Makanya kalian wajib bersyukur. Coba tanyakan bagaimana rasanya, bagaimana sakitnya ketika kalian sudah complang. Maksudnya orang tuanya ada yang meninggal. Di saat lebaran biasanya ngumpul bersama kan ya, sama orang tuanya, enak, dibelikan baju. Sedangkan kalian orang tuanya gak ada. Ini kan? Coba kalian pikir, seandainya yang nganterin kalian itu sudah gak ada, kalian dijemput jam 10, dikabarin bahwa meninggal. Coba renungkan, apa kalian masih mau marah-marah sama orang tuanya? Ayo, contohnya Ustadz punya murid, dia sering bolos sekolah, sama ayahnya dipukul suruh masuk. Nah, kenapa? Karena orang tua itu tahu, karena itu masih dalam pendidikan, harus disiplin. Ternyata kalian bolos, berangkat ke sekolah, elang lo sampai dapat ke sekolahan. Coba, seandainya orang tuamu yang ngasih tahu seperti itu gak ada gimana? Ayo, Ustaz sebut saja namanya Jawahir. Jawahir dulu sanawinya jarang sekolah, sama ayahnya dimarahin. Seumpamanya ayahnya gak ada, kamu punya adik banyak ya. Yuk, coba yang rame Anas boleh seleng meleng. Ini kamu punya kakak, mau ayahnya kamu gak ada gimana? Ayo, kalian masih enak kan? Orang tuanya masih ada, yang perempuan masih ada, yang laki-laki masih ada, ya kan? Biasanya yang sering tertawa itu yang gak dengerin orang tuanya. Hati-hati benar. Ya sekarang kamu bisa tertawa, bisa rame, bisa kerja kan ya. Yang perempuan coba, orang yang perempuan itu lebih mendekati. Apa yang kalian pikirkan ketika orang tua kalian gak ada? Kalau yang laki-laki, wah rame, katanya dia tenang-tenang aja. Coba kecil. Ingat kecil. Orang tua itu bukan untuk kita sakit.
orang tua itu untuk kita bahagiakan. Sudah cukup mereka tersiksa. Ngerti kan? 9 bulan kamu dikandung. Sudahnya dilahirkan. Kalian masih kecil nangis toh. Kadang sampai tua sampai SD masih ada yang nangis, sampai ada yang marah-marah. Mamanya ditendang. Kan sering kita ngomong. Masa mamanya ditendang, ibunya ditendang. Disuruh-suruh gak mau. Katanya sayang sama orang tuanya. Sayang ya? Sayang ya? Sayang. Disuruh-suruh gak mau. Sayang. Coba kalian pasti pernah ditinggal? Ada kan sebagian teman kalian ayahnya sudah gak ada. Coba tanyakan rasanya gimana. Saya tengok ke orang tua dia berumur, apalagi waktu malam doakan orang tuanya, amain melon. Kamu sekolah itu sama halnya dengan mendoakan orang tua. Ketika semua anak-anak bahagia bersama orang tuanya, liburan, kalian ditinggal. Ayahnya dibawa ke makan. Kalian bisa apa? Nangis kan cuma bisanya. Coba kalian pikir orang tua kalian sekarang. Pas nanti, na'udzubillah, pulangnya kalian orang tuanya sudah gak ada. Coba pikir. Apakah bisa masih ramai? Masih ramai. Iya kan? Coba kalian bayangkan. Mereka saja tidur, kita lihat. Kita anggap mereka sudah gak ada. Kita kenal. Coba pikir. Kita renungkan bersama selama kita sampai sekarang. Pernahkah kita bahagiakan mereka? Gak pernah. Cuma kita buat mereka. Kita cuma bisa membuat mereka sakit. Kita cuma bisa membuat mereka menahan rasa yang sangat pedih. Kita sering marahi mereka. Kita sering gak mau lagi. Tak bahagia. Sampai sekarang ketika abinya sama uminya kita sudah tua sekarang, kita takut. Kita selalu minta panjangkan umur mereka. Setidaknya sampai saya bisa membahagiakan mereka. Setidaknya sampai saya bisa membuat mereka tersenyum. Karena aku tahu ketika aku mondok, aku tahu bagaimana sakitnya ditinggal aku. Ketika itu Ustadz mondok pertama langsung nangis. Ustadz biasanya makan, disiapin, mandi, kalau subuh-subuh kan telat, disiapin. Ketika mondok pertama baru Ustadz sadar bahwa mereka sangat penting bagi saya. Coba kalian pikir sekarang. Ayo kita renungkan bersama. Pernahkah kita buat mereka bahagia? Pernah. Bahagia apakah? Kalau kalian minta ini dikasih, minta itu dikasih, tunjuk tadi kalau temannya beri tadi. Coba pikir orang tuanya kalian kaya ya, enggak kan? Harus kerja keras lah. Jangan enak-enak minta. Kadang mereka sakit gak ngasih tahu kita. Cuma taunya kerja. Kerja cari uang buat kalian. Kalian malah
Jangankan untuk membahagiakan, malah bolos. Ayo, yang perempuan ini yang paling malas biasanya kalau disuruh. Malu lah alasan. Yo, enak ya kalau gak punya orang tua itu enak. Makanya setiap kalau malam Ustaz usahakan bangun. Setiap malam itu sebelum subuh Ustaz bangun. Kenapa? Setidaknya Ustaz mendoakan mereka. Gak minta apa-apa Ustaz. Ya Allah pesokin kau ence. Saya cuma titip orang tua Ustaz. Saya cuma titip orang tua aku ya. Kan aku tanpa mereka siapa? Aku tanpa mereka itu apa? Aku gak tahu. Gak akan lahir ke dunia tanpa ibu, tanpa ibu. Jangan kau ambil mereka sebelum hamba sama mereka. Makanya yang laki-laki kalian tanggung jawab. Di pundak kalian ada tanggung jawab keluarga kalian. Di sampai semakin SD lo ngerti sangat. Lagi mau orang tua sudah batu-batukan, jalannya sudah nggak sehat seperti ini. Jangan tahu rasanya gimana. Yo, ada yang jualan mainan, ada yang jualan gorengan, ada yang itu demi kalian. Orang seperti itu yang kalian akan sakit. Ya. Kalian gak ada yang tahu umur. Makanya minta sama Allah ibadah ya. Minta sama Allah, ya Allah panjangkan umur orang tua kita. Ngerti kan? Pertenas jangan menangis. Apalagi kalian yang sudah finishing dulu, pengorbanan orang tua kalian itu banget. Sampai ada yang dijagain ketika finishing di luar. Ayahnya setiap hari nganter, ditungguin. Ada sekarang orang tuanya sudah ada. Yang nganter ketika sekolah itu ada. Coba gimana Ram? Kalau ada ayah di mana? Kalau ada ibu di mana? Kalau sudah nggak ada, anak cuma bisa nangis di atas kuburnya, nggak lihat. Setiap malam Jumat arwahnya ke rumah pulang, nunggu doa dari anak-anak. Mana anak-anak saya yang telah saya sekolahkan? Mana? Ternyata anaknya main HP. Ya kan? Makanya apalagi malam Jumat doa. Jangan main HP. Kita luangkan waktu untuk main HP ya boleh, tapi jangan banyak-banyak. Jangan di waktu sampean itu ada waktu untuk mendoakan orang tua. Ayo coba. Yang laki-laki tanggung jawabnya, yang perempuan berlatih untuk ngurusin dia. Ngerti kan? Bantu ibunya cuci baju, bantu cuci piring, bantu pekerjaan mereka. Salah tak bentuk jadi bersih, bentuk laku. Jelas malas terus bang. Lebihnya kan orang tua lebihnya sudah sepuh kan, sudah berubah. Setiap harinya, satu hari ke depan itu bukan milik kita. Ayo, contohnya teman kalian, Ustaz gak tega. Vero, tahu Vero kan? Anaknya Bro ini. Ada saudaranya di sini kan? Gak ada. Ustaz ke sana nangis. Yang nangis
apalagi Mas Tirta nih. Sudah duitnya matanya bengkak, selanya nang. Sampai kata Vero itu, jangan dimakamkan, jangan dimakamkan. Aku pengen sampai Ustaz nangis. Ayo, coba kadang andainya kadang itu ada di posisinya dia, kadang bisa bagaimana? Loh, sekarang kita pejamkan mata. Mumpung sekarang kalian bangun, ayo kita doa, minta sama Allah untuk orang tua kita, minta seikhlas mungkin. Kalau bisa kalian itu renungkan orang tua kalian. Ayo coba kita mulai 1, 2, 3. Ayo minta Allah. Yuk, tangannya angkat. Pentang untuk orang tuanya kalian. Jangan minta untuk sampean. Ayo. Apalagi orang tuanya yang meninggal. Semoga Allah memberikan tempat yang baik. Ingat, ya Allah, aku mohon dengan kerendahan hati hamba. Hamba mohon orang tua hamba untuk bahagia di dunia. Jangan ambil mereka, karena mereka orang yang menguatkan hamba hingga hamba, orang yang akan menjaga hamba hingga hamba dapat. Ayo doa yang ikhlas loh, pinta sama Allah untuk orang tuanya sampai. Semoga rezekinya lancar ya. Cukup sampai berdoa di malam itu cukup. Ada di sini yang ditinggal orang tuanya? Ada. Yang sabar. Ada Firda di sini. Ya. Apa lagi? Hah? Dipa. Oh iya ada Dipa. Doakan ayahnya Pak ya. Firda doakan ayahnya nak ya, setiap hari jangan lupa. Ustaz paling kenal dulu sama ayahnya Bisa, karena sering ngirim pada saya. Orangnya baik, karena mungkin kebaikannya itu Ustaz, Allah itu lebih sayang pada dia. Akhirnya dia diambil. Doakan saya. Sudah mintanya sama Allah. Minta apa sampai Allah? Ayo, Ustaz nanya minta apa sampai Allah? Seleng-meleng boleh. Kalian sudah dewasa, sudah istilah sempat ke atas kan? Biasanya malam itu tidurnya kalau ditinggal orang tuanya. Karena penyesalan itu pasti adanya ketika sudah gak ada. Ustaz saja ditinggal kakeknya Ustaz nangis. Karena kenapa? Setiap hari Ustaz sama kakeknya. Sebelum meninggal beliau ngomong, nah sedang menang batang mati tak apa iya bah embala tak loh kama bah mbak dekikmu saya acil nang jauh aku cek nangis iya bah ninja orang. Ternyata dia ngomongnya seperti itu, ajlenan jauh pas duhur
Ustaz tidur di sebelahnya mbaknya Ustaz. Mbaknya Ustaz pegang tangannya Ustaz. Allah, orang semua pada datang, abinya Ustaz datang. Bi, ayo Bi. Allah Bi, Allah Bi. Lalu Ustaz nangis. Allah, sudah dikumandangkan seperti itu di telinganya. Yang Ustaz paling kangen itu apa? Ketika Ustaz kalau sakit biasanya selalu gendong oleh kata pas ketiga harinya beliau meninggal Ustaz sakit nangis karena biasanya sering digendong kan kalau sakit digendong dia sudah gak ada cepet waktu itu cepet loh kemarin kita bersama sudah gak ada ya karena ya contohnya kayak Mbak Divanya Ustaz terkejut ketika telepon Wisdom Farta Ustaz langsung Wisdom Farta orang di sekitarnya makanya kalian harus siap kapan saja harus siap ngerti kan apa kalian mau nangis sekarang mau nangis apa gunanya nangis sekarang ayo kalau kalian masih marah sama orang tuanya masih ngamuk-ngamuk apa gunanya nangis sekarang coba siapa yang nangis ada yang nangis ya untuk apa kalian nangis ya nangis apa yang redu ngantok nah janji ingin cek meleng po ya cek meleng boleh tidak jagain ibunya Fir ngerti Diva kalian tinggal satu surganya kalian tinggal satu yang lain sama pertikannya seamok erosoro ngamuk padahal ada revisi sudah siapa nangis selaki boleh nangis hah selaki boleh nangis beda Umir tak kira nangis Umir setelah sebini pada nangis ada gak ada untuk apa nangis biasanya nanti kita sholat tahajud bersama ya kita doakan bersama orang tuanya kita ya siap punya uduk semua kan pengen Hir Ustaz nunggu kamu di kelas sanawir karena Ustaz tahu ketika ayahmu pamit ngamit aki aling Hir Ustaz nyari sampean Hir ternyata sampean tak ada deh mana aja Ustaz tak ada nangis sering ternyata bisa Yesus ya orang ternyata sampean tak ada Umir tengah hati sampeannya habisnya sebelum kan ya nah, yang nangis semoga air mata kalian dapat menghapus dosa orang tua kalian yang nggak nangis teruslah jadi tangguh
teruslah jadi mandiri. Nanti yuk salat tahajud bersama ya. Yuk, yang perempuan di belakang, yang laki-laki maju ke depan. Yuk. Masing-masing. Ya.